Stunting, kurangan gizi, Stunting. Selamat datang di program penyuluhan gizi bagi ibu hamil. Dalam video ini kita akan membahas pentingnya kebutuhan gizi selama kehamilan untuk mencegah bayi lahir stunting. Grafik data statistik tentang prevalensi stunting di dunia dan Indonesia berdasarkan data UNICEF pada tahun 2021, jumlah balita stunting di dunia adalah sebesar 149 juta balita. Sebanyak 81,7 juta atau 55% kasus balita stunting berada di Asia dan 39% berada di Afrika. Indonesia merupakan peringkat kelima kejadian stunting pada balita di dunia. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 24,4% tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Stunting adalah masalah serius yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Menurut WHO, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi menurut usia yang kurang dari standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak kuat dan infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama dalam kehidupan. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai presentase anak-anak 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, yaitu stunting sedang dan berat, serta -3, yaitu stunting kronis. Ciri-ciri stunting. Yang pertama, anak-anak memiliki tinggi badan yang pendek dibandingkan tinggi badan anak normal di usianya. 2. Anak cenderung memiliki performa kurang baik pada fokus perhatian dan memori belajar. Selanjutnya, berat badan yang rendah apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kemudian, memiliki pertumbuhan gizi yang lambat akibat tidak tercukupinya kebutuhan gizi. Selanjutnya, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Dan anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Dampak dari stunting. Dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan. Ada 2 pembagian dari dampak dari stunting, yaitu dampak fisiologis, di mana anak yang mengalami stunting memiliki potensi tumbuh kembang yang tidak sempurna, kemampuan motorik dan produktivitas yang rendah, serta memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular. Selanjutnya adalah dampak psikologis. Beberapa penelitian pada kasus stunting, resiko disfungsi psikososial lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Anak terdeteksi memiliki kecenderungan cemas dan rentan depresi, kepercayaan diri yang rendah, dan menampakkan perilaku-perilaku hiperaktif yang mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan kondisi anak yang normal. Kejadian stunting dapat terjadi pada masa kehamilan, dikarenakan asupan gizi yang kurang pada saat hamil, kemudian pola makan yang tidak sesuai, serta kualitas makan yang rendah, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan. Mari kita lihat bagaimana gizi yang baik pada ibu selama kehamilan dapat mencegah kejadian stunting pada bayi. Pentingnya gizi seimbang. Berikut ditampilkan visualisasi diagram di mana makanan bergizi yang harus terpenuhi oleh seorang ibu hamil. Gizi seimbang sangat penting bagi ibu hamil, di mana manfaatnya yaitu untuk membentuk jaringan yang tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu,
memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman, serta mengatasi permasalahan selama kehamilan. Ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah melahirkan bayi. Nutrisi penting selama kehamilan. Kebutuhan nutrisi seiring bertambahnya usia selama kehamilan mengalami peningkatan. Pada masa trimester 1, terjadi pertambahan jumlah sel dan pembentukan organ, serta pertumbuhan otak dan sel saraf sebagian besar berlangsung selama trimester 1. Secara umum pada trimester pertama, ibu hamil membutuhkan asupan zat gizi mikro yang memadai seperti protein, asam folat, vitamin B12, zinc, dan iodium. Pada trimester 2 dan trimester 3, pertumbuhan janin cukup pesat mencapai 90% dari seluruh proses tumbuh kembang selama kehamilan. Zat gizi yang dibutuhkan untuk menunjang proses tersebut adalah protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin A, vitamin B kompleks, serta asam lemak omega 3 dan omega 6. Contoh sumber makanan dari zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang pertama adalah protein, di mana contohnya seperti daging ayam, daging sapi tanpa lemak, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah asam folat, contohnya seperti bayam, brokoli, alpukat, kacang polong, dan jeruk. Dan yang ketiga adalah vitamin B12. Contohnya adalah ikan salmon, susu, telur, daging ayam, dan produk susu lainnya. Contoh sumber zat gizi yang keempat yaitu zinc. Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang tanah, biji-bijian, dan juga sereal gandum utuh. Selanjutnya, contoh dari sumber makanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil yang lain yaitu yang pertama adalah zat besi seperti daging merah, hati, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Selanjutnya adalah kalsium, contohnya susu, yogurt, dan keju. Contoh selanjutnya adalah magnesium, di mana macamnya terdapat biji-bijian, kacang-kacangan, sayur berdaun hijau, pisang, dan alpukat. Dan sumber zat gizi yang terakhir adalah vitamin A, contohnya dari wortel, ubi jalar, bayam, brokoli, dan juga buah mangga dan pepaya. Masalah gizi pada kehamilan. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan ketika sel darah merah atau hemoglobin Hb dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 11 gram per dl, di mana peran zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia ini adalah untuk zat besi sendiri, mencegah anemia, defisiensi besi yang dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan peningkatan resiko komplikasi kehamilan. Dan asam folat, di mana perannya untuk mencegah anemia megaloblastik yang dapat mengganggu pembentukan sel darah dan menyebabkan kelelahan. Untuk itu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi? Selama hamil, makanlah 3 kali makanan utama ditambah dengan 1-2 kali makanan camilan dalam sehari, sesuai dengan anjuran porsi makan. Dan dianjurkan menggunakan visualisasi isi piringku agar dapat memenuhi kebutuhan zat gizi selama hamil. Dapat dilihat pada tabel, di mana di situ ditampilkan porsi makanan untuk waktu pagi, siang, maupun malam. Contoh makanan tambahan untuk ibu hamil trimester 2 dan 3, di mana untuk protein hewani, 1 potong sedang ikan kembung dan 1 protein nabati, sama dengan 2 gambar yang ada di bawahnya. Ini merupakan contoh makanan tambahan untuk ibu hamil di trimester 2 dan 3. Kiat menjaga gizi selama kehamilan.
Yuk simak kiat-kiat praktis untuk menjaga gizi selama kehamilan agar ibu dan bayi selalu sehat. Yang pertama, menghindari makanan mentah seperti daging, ikan, dan telur yang tidak matang sempurna. Dapat mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella, Listeria, dan Toxoplasma. Yang kedua adalah menjaga hidrasi. Ibu hamil memerlukan asupan cairan yang lebih banyak, sekitar 8-10 gelas air sehari, dan asupan sayuran dan buah-buahan, di mana seorang ibu hamil menganjurkan konsumsi buah dan sayuran sebanyak 2-3 porsi buah dan 3-4 porsi sayur sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video penyuluhan. Jaga kesehatanmu, jaga masa depan. Dengan gizi seimbang, kita bisa mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang optimal bagi buah hati. Setiap pilihan gizi yang baik hari ini adalah investasi untuk generasi di masa depan. Mari kita wujudkan kesehatan optimal bagi ibu dan bayi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.